Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus bagaimana yang kita harapkan? Kabar yang baik, kemudian kesiapan untuk belajar sehingga mudah-mudahan hari ini kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Ali Akbar. Muhammad Ali Akbar. Apa keterangannya? Alfa. Alfa. Oke. Baik, selain Muhammad Ali, Tidak ada. tidak ada ya. Baik, terima kasih. Semua sudah lengkap. Baik, siswa-siswi sekalian, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap, baik. Untuk memulai pembelajaran, tentu kita mulai dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Doa mulai. Selesai. Baik, siswa-siswi sekalian, adakah yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang asas kontinuitas dan penerapannya. Tentang asas kontinuitas dan penerapannya. Baik, mengenai pembelajaran hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi tersebut, yaitu tentang asas Bernoulli. Apa itu? Asas Bernoulli. Mungkin siswa-siswi pernah melihat ketika seseorang berkendara menggunakan sepeda motor, kemudian dia mengenakan sebuah jaket begitu. Teman-teman melihat jaketnya berkibar-kibar di belakang itu. Pernah kan? Oke, pernah ya. Nah, satu lagi. Teman-teman juga mungkin pernah berkendara di jalan raya, kemudian tiba-tiba dari arah belakang menyalip sebuah truk besar gitu dengan kelajuan yang cukup kencang. Tiba-tiba teman-teman merasa tuh kayak tertarik ke arah truk tersebut. Pernah seperti itu? Ya. Pernah juga. Nah, ada lagi nih contoh fenomena yang lain berkaitan dengan asas Bernoulli. Mungkin teman-teman pernah menggunakan alat penyemprot nyamuk atau mungkin parfum spray. Apakah pernah menggunakan parfum spray? Ya. Pernah ya? Oke. Fenomena seperti jaket yang berkibar saat berkendara, kemudian ada sensasi tertarik saat disalip kendaraan besar, atau alat penyemprot nyamuk, itu merupakan contoh-contoh dari penerapan asas Bernoulli. Baik, itu yang akan kita pelajari di hari ini. Baik, siswa-siswi sekalian, mengenai asas Bernoulli ini kita akan mempelajari tentang konsep apa yang dibahas di dalamnya dan juga penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti yang telah kita sebutkan bersama tadi, beberapa contoh yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti jaket yang berkibar saat berkendara, kemudian sensasi tertarik oleh kendaraan besar, dan juga alat penyemprot nyamuk, itu adalah beberapa contoh dari penerapan asas Bernoulli. Oke, untuk menambah pemahaman kalian semua, di sini Bapak ada sebuah media, yang mana media ini akan menunjukkan bagaimana konsep asas Bernoulli ini bekerja, begitu. Oke, bisa kalian perhatikan apa ini namanya? Kincir angin. Oke, ketika kincir angin terkena hembusan angin atau kita gerakan begini, nah dia akan mengalami yang namanya perputaran, betul? Tapi teman-teman, apakah pernah memperhatikan kenapa kincir angin ini ketika kita gerakan, kita berikan hembusan angin, dia berputar ke sisi kiri, bukan ke sisi kanan begitu? Coba kita perhatikan lagi. Oke, dia berputarnya ke kiri. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Nantinya akan kita jawab dengan menggunakan konsep asas Bernoulli. Oke, bisa minta tolong satu siswa, mungkin Muhammad Rizky, boleh maju Muhammad Rizky? Kita minta bantuannya untuk mendemonstrasikan satu contoh lagi penerapan dari asas Bernoulli. Oke, minta tolong bantuannya Rizky. Di sini ada satu baling-baling, ya, satu baling-baling yang hanya terdiri oleh dua sisi, ya, ada sisi atas dan bawah. Nah, kita akan membuktikan bagaimana konsep Bernoulli bekerja pada baling-baling ini. Oke Rizky, bisa kamu pegang mendatar seperti ini ya. Nanti kamu jatuhkan ke bawah. Pegang dari sisi tengahnya, oke. Tahan ke atas gitu. Ya. Baik siswa-siswi sekalian, bisa kalian perhatikan
apa yang akan terjadi pada kertas ini saat kita jatuhkan secara vertikal. Oke, coba Rizky kamu jatuhkan. Terima kasih, Rizky, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sebagaimana yang teman-teman perhatikan tadi, saat baling-baling ini kita jatuhkan secara vertikal, kita perhatikan di sini ada bagian sisi poros ya. Baling-baling tersebut berputar ke arah yang tidak memiliki sisi baling-baling, betul? Ya, jadi seperti itu konsepnya. Ini kurang lebih sama dengan kincir yang pertama tadi. Oke, jadi bagaimana cara kerja Alas Bernoulli pada kincir atau baling-baling ini? Jadi saat kita perhatikan teman-teman, ternyata setiap baling-baling yang diputar atau terkena hembusan angin, dia akan berputar ke arah yang mana tidak memiliki sisi baling-baling. Dari dua contoh yang ditampilkan sebelumnya menunjukkan bahwa asas Bernoulli memiliki konsep di mana tekanan itu berbanding terbalik dengan kelajuan fluida. Nah, hal ini dapat kita buktikan pada kincir angin yang kita contohkan tadi. Saat kincir angin ini terkena hembusan angin atau fluida yang bergerak, maka pada sisi baling-baling yang panjang itu memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan sisi yang tidak terhalang oleh baling-baling. Nah, dari dua contoh tadi dapat kita definisikan bahwasanya asas Bernoulli menyatakan jadi asas Bernoulli menyatakan bahwa pada titik fluida dengan kelajuan yang rendah memiliki tekanan yang lebih besar. Begitu sebaliknya, jika pada titik fluida tersebut memiliki kelajuan yang besar, maka tekanannya bernilai lebih kecil. Seperti yang dicontoh awal tadi, pada alat penyemprot nyamuk atau parfum spray itu juga menerapkan yang namanya konsep dari penerapan asas Bernoulli. Dapat kita contohkan di sini. Oke, ada satu media lagi. Dalam contoh kasus yang lain dari penerapan asas Bernoulli itu adalah alat penyemprot nyamuk atau parfum spray. Di sini ada satu media yang bisa menggambarkan bagaimana cara kerja dari parfum spray atau alat penyemprot obat nyamuk tadi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengeluarkan air dengan menggunakan dua sedotan ini saja, gitu. Akan Bapak contohkan, Bapak demonstrasikan. Bisa kalian perhatikan? Oke, bisa dilihat? Bisa terlihat? Nah, ketika Bapak tiupkan, satu sedotan ini mendekati ujung sedotan yang terhubung pada botol yang berisi air ini, itu terjadi perbedaan tekanan di antara kedua ujung sedotan tadi. Nah, saat Bapak tiupkan sedotan yang di sini ke ujung sedotan yang yang ada di botol ini, kelajuan yang keluar dari sedotan yang ditiup itu lebih besar, sehingga terjadi tekanan yang rendah di ujung sedotan yang ada di sini. Sedangkan tekanan yang ada di dalam botol bernilai lebih besar. Karena adanya perbedaan tekanan di antara ujung sedotan dengan sedotan yang ada di dalam botol, maka tekanan yang ada di dalam botol naik ke atas keluar, sehingga air dapat menyembur keluar. Nah, seperti itulah konsep dari penerapan asas Bernoulli. Baik, untuk menambah pemahaman siswa-siswi sekalian, bisa kalian buka buku halaman 37. Baik siswa-siswi sekalian, setelah kalian baca informasi yang ada di buku tersebut, silakan kalian bertanya apa yang sekiranya belum jelas atau kurang jelas bagi kalian. Baik, silakan. Bagaimana bisa jelaskan bagaimana caranya air bisa keluar dari botol tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita perjelas kembali apa yang terjadi pada fenomena alat penyemprot nyamuk atau parfum spray tadi. Jika kita ilustrasikan, ini adalah botol parfum spray.
Bagaimana cara mengeluarkan air yang ada di dalam botol ini? Hanya dengan menggunakan dua sedotan ini. Jadi kita ilustrasikan saat ujung sedotan ini kita dekatkan dengan sedotan yang kedua ya sebagai peniup, maka aliran udara akan keluar dari sedotan ini dengan kelajuan yang lebih besar. Sehingga sebagaimana konsep pada asas fluida pada asas Bernoulli yang ada, pada titik fluida dengan kelajuan yang besar maka tekanannya lebih rendah. Sedangkan yang ada di dalam botol ini tekanannya lebih besar. Maka tekanan yang besar mendorong air untuk keluar menuju tekanan yang rendah. Sehingga demikian air dapat menyembur keluar dari sedotan tersebut. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau begitu siswa sekalian, di sini ada kegiatan pengamatan. Jadi kita akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok ya, yang terdiri atas 5 orang. Di mana dalam kegiatan pengamatan ini ada gambar atau foto desain dari sayap pesawat. Jadi kita akan mencoba menganalisis bagaimana gaya angkat pada sayap pesawat itu bisa dihasilkan. Nah, dan bagaimana nanti kaitannya antara sayap pesawat dengan asas Bernoulli yang sudah kita pelajari. Baik, silakan sambil dibantu membagi kelompok. Baik siswa-siswi sekalian, di sini ada lembar kerja siswa yang akan Bapak bagikan dan terdapat sebuah foto atau desain dari foto atau gambar desain sayap pesawat, yang mana tugas kalian di sini adalah untuk mengamati dan menganalisis bagaimana kaitan antara desain sayap pesawat dengan asas Bernoulli dan peranannya nanti bisa menghasilkan gaya angkat pada sayap pesawat. Baik, silakan ini. Baik, bisa siswa-siswi perhatikan dalam lembar kerja tersebut. Silakan ikuti langkah-langkah kerja yang ada dan silakan selesaikan pertanyaan atau diskusi yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Baik, silakan bekerja secara tertib dan tenang. Baik, waktu kita sudah cukup untuk melaksanakan diskusi. Untuk berikutnya, Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok berapa? Oke, baik, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Aeropil atau airfoil merupakan bentuk geometri yang dalam penerapan teknologi dinamika fluida berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat. Bentuk ini umumnya ditemukan pada desain sayap pesawat. Bentuk aeropil pada sayap pesawat cenderung lebih melengkung di bagian atas dan datar di bagian bawah. Desain yang demikian itu memungkinkan aliran udara di atas sayap memiliki lintasan lebih panjang daripada aliran di bawah sayap pesawat. Hal ini menyebabkan kelajuan aliran udara di atas sayap atau V1 menjadi lebih besar dan di bawah sayap atau V2 lebih kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, barangkali dari kelompok lain yang akan bertanya kepada kelompok 1, silahkan. Dari kelompok berapa? 2. Ya, dari kelompok 2. Baik, silakan kepada kelompok 2 sampaikan pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana pesawat dapat terangkat dengan desain sayap yang ada. Baik, silakan kepada kelompok 1 agar dapat memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok kedua. Oke, pertanyaan dari kelompok kedua, kami akan menjawab. Sebagaimana konsep yang dijelaskan dalam asas Bernoulli, pada titik fluida yang memiliki laju aliran lebih besar, maka tekanan di titik tersebut bernilai lebih kecil. Sebaliknya, pada titik fluida yang memiliki aliran lebih kecil, maka tekanan di titik tersebut bernilai lebih besar. Itulah sebabnya pada desain pesawat dihasilkan tekanan di bawah sayap bernilai lebih besar daripada tekanan di atas sayap pesawat, sehingga dengan demikian gaya angkat pesawat pun dapat dihasilkan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2, sudah jelas? Jelas. Oke, sudah jelas ya. Demikian presentasi yang dapat kita kerjakan pada hari ini. Untuk selanjutnya bisa kembali ke kursi dan meja yang masing-masing. Baiklah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya dapat kita simpulkan bersama bahwa asas Bernoulli memiliki konsep di mana setiap titik fluida yang memiliki kelajuan lebih besar
maka tekanannya lebih kecil. Dan begitu sebaliknya, ketika pada titik fluida dengan kelajuan yang lebih kecil, maka tekanannya bernilai lebih besar. Oke, itu yang kita pahami dari asas Bernoulli ini dan penerapannya yang telah kita contohkan sebelumnya. Baik siswa-siswi sekalian, cukup untuk pertemuan pada hari ini, dan Bapak pesankan untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas lanjutan dari penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli yang telah kita pelajari. Untuk penugasan bisa kalian kerjakan soal yang ada di halaman 39, ada 5 soal di situ untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Siap? Siap. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.